Sini. Ibu, Bapak Kepala Ketua DPD. Iya. Oh ini Sekdes, Bapak Sekdes, Bapak Kepala DPD. Bapak Kepala Desa. Bapak Desa lagi. Tugas. Jadi kedatangan kami dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada istilahnya Pak, kalau tidak ada hukum maka hukum rimba yang berlaku katanya ya kan. Jadi sehingga hukum itu sangat diperlukan bagi setiap warga negara untuk dapat dilindungi ya kan. Itu semuanya termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga adanya hak asasi manusia ya kan, itu Undang-Undang tahun 1999. Nah, yang kedua mengenai hak-hak dasar warga negara, yang pertama adanya hak atas tanah, hunian, identitas dan partisipasi masyarakat. Yang ketiga di sini kita membahas terkait tadi kita sudah mendengar bahwa hukum itu sebagai pelindung sebagai warga negara. Tadi sebelum memulai saya juga sempat mendengar tadi apa Bu hukum? Hukum dibuat oleh pihak untuk menguntungkan. Tapi itu tidak salah Bapak-bapak. Karena memang tujuan hukum adalah salah satunya menguntungkan warga negara. Apa itu? Terkait kita punya hak warga atas tanah dan hunian. Jadi dengan adanya hukum itu akan melindungi hak Bapak Ibu atas tanah dan hunian. Sehingga apa? Negara, pemerintah itu tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Nama saya Faisal, saya Kepala Dusun 1 Desa Cempa. Jadi ini mungkin karena kebetulan Ibu pakar hukum, dan juga ada advokat. Jadi ada satu, mungkin saya keluar jauh. Peran Bapak itu yang lebih diakui oleh negara kita sebagai administrasi ya berdasarkan Badan Pertanahan Nasional itu. Jadi ya surat dari kepala desa atau kepala dusun itu ya semakin berkurang apa berdasarkan surat itu. Ya haknya kan jadi nggak terlindungi. Terus terang mirip-mirip Pak kejadiannya dengan penanganan perkara yang pernah saya lakukan di Langkat dan Binjai. Ya, jadi surat ini ya suratnya ditahan oleh salah satu ahli waris ya Pak ya. Nah, jadi kalau dari saya kemarin juga sama dengan Bapak itu sudah masuk ke wilayah pengadilan. Pengadilan maaf cakapnya Pak ya, kalau di saya pengadilannya juga udah angkat tangan ini Pak, karena sudah perang saudara gitu ya. Mereka nggak ada yang mau ngalah, padahal hanya sebidang tanah saja yang diperebutkan mereka. Nah jadi kemarin Pak, saya mencoba memberikan sedikit saran kepada klien saya karena ini tahunan Pak, karena untuk perkara waris ini Kami tidak tahu tentang hukum pastinya. Kan saya lebih tua katanya kan. Tapi kan mungkin prosesnya ya, mungkin proses sebelumnya itu yang salah. Karena kan dalam proses pembuatan saya kan perlu tanda tangan kiri kanan. Saya nggak tahu prosesnya, tapi telah terjadi. Sampai di saya itu bahwasanya surat desa ini, kaitan dengan surat desa ini sudah terbit sebelum SHM ini terbit. Udah lama lah, kita bilang surat tua lah. Jadi SHM ini terbit sehingga dia merasa kuat. Bisa. Itu wewenang penuh Pak. Itu mau camat. Iya. Mau ke camat boleh, mau ke kantor PPAT boleh. Intinya kan surat yang sudah hak milik SHM sertifikat itu tidak bisa dijual belikan lagi ke camat. Iya. Turun lagi balik nggak bisa. Dia harus ke BPN. Iya. Tapi kalau Bapak tanya saran saya ya ke kantor modalnya PPAT lah Pak. Iya betul. Kan salah Bapak. Siapa? Pak, tambah lagi sama. Udah. Apa udah selesai belum Pak? Belum, Pak. Jadi ini yang memang sangat terjadi kan tadi Pak. Iya. Jadi begini Pak, di daerah saya yang susah tuh Banyak case. jadi kan ada satu bidang tanah yang besar dengan SHM.
lalu di coupling ya Pak. Nah di coupling, termasuk saya ada di dalam couplingan itu. Diakui oleh negara kita sebagai administrasi ya berdasarkan Badan Pertanahan Nasional itu. Jadi ya surat dari kepala desa atau kepala dusun itu ya semakin berkurang lah Pak berdasarkan surat itu. Ya haknya kan jadi nggak terlindungi oleh hukum Pak gara-gara itu. Ya makanya Pak ada kan negara menyarankan Medan namanya surat keterangan camat ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik. Program nasional tetap berjalan Pak per tahun, makanya dianjurkan oleh Wali Kota Medan contohnya setiap tahun itu tiap kelurahan berpindah-pindah lokasinya untuk dalam corona. Mungkin kalau di Langkat saya kurang paham, orang kepala desa dan kepala dusun. Biasanya yang paling dasar adalah mungkin SK desa ya, baru SK camat ataupun juga sertifikat hak milik, biasanya disebutnya sebagai SHM. Kemudian mengakui identitas kita, biasanya juga kalau identitas yang paling utama kalau misalnya adik mahasiswa ya kan ditanya identitas apa yang ditunjukkan, KTM ya kan. Tapi kalau kita sebagai warga negara, kalau misalnya ditanya apa identitas kita sebagai warga negara, adalah KTP ya kan, KK dan akta-akta sebagai bukti hukum atas keberadaan dan status kita sebagai warga negara Indonesia.